Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maharani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, NIM 242123966. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Pertama ada hakikat bahasa, yang kedua kedudukan bahasa, ketiga tujuan dan fungsi bahasa, keempat konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan, kelima pengguna huruf tanda baca elipsis, keenam tanda garis miring, ketujuh tanda baca koma, kedelapan tanda baca lanjutan, kesembilan karya ilmiah, 10 artikel ilmiah. Hakikat bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia. Dari berbagai sudut pandang yang telah dibahas, hakikat bahasa disimpulkan sebagai fenomena yang kompleks, meliputi aspek komunikasi, kognitif, struktural, dan filosofis. Fungsi dari bahasa adalah bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, serta sikap terhadap sesuatu. Struktural bahasa ada beberapa struktural, yaitu fonologi, morfologi, dan sinematik. Ada beberapa bagian perspektif filosofis, yaitu bahasa dalam sistem, bahasa berwujud lambang, bahasa berupa bunyi, bahasa berupa arbiter, bahasa bermakna, bahasa bersifat konvensional, bahasa bersifat unik, bahasa bersifat universal, bahasa bersifat produktif, dan bahasa bersifat dinamis. Kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa adalah status atau posisi yang dimiliki oleh suatu bahasa dalam masyarakat tertentu. Bahasa adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan alat untuk berkomunikasi, mengekspresikan emosi dan ide. Tujuan kedudukan bahasa Indonesia adalah menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan simbol pemersatu bangsa, dan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pemerintah dan komunikasi publik. Sejarah kedudukan bahasa. Pada masa pra-kemerdekaan, Sumpah Pemuda 1928, periode kemerdekaan 1945, perkembangan bahasa dan era globalisasi. Tujuan dan fungsi bahasa. Tujuan dan fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memungkinkan kita untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Adapun manfaat bahasa Indonesia sangatlah penting karena memiliki manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Tujuan bahasa sebagai alat untuk mengatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, alat mengadakan kontrol sosial. Konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang dijadikan acuan standar dalam penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam situasi resmi dan formal. Sedangkan ejaan adalah aturan cara menggambarkan bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Fungsinya yaitu menjaga kesatuan dan keseragaman bahasa Indonesia, memudahkan komunikasi antar penutur dari berbagai latar belakang, meningkatkan kecermatan dan ketepatan penggunaan bahasa. Aspek-aspek dalam PELBI. Pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penggunaan huruf dan tanda baca elipsis. Kaidah penggunaan elipsis. Elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau pemikiran tidak lengkap atau terputus. Contoh, saya ingin mengatakan bahwa, tetapi saya tidak bisa. Penting bagi kita memahami kaidah bahasa agar memperjelas komunikasi dan menghindari kesalahpahaman. Dan tanda baca elipsis tidak diikuti oleh spasi sebelum dan sesudah jika digunakan di tengah kalimat. Pembahasan. Yang pertama ada kaidah penggunaan huruf, huruf kapital, huruf kecil, penggunaan huruf miring, penggunaan tanda baca, singkatan dan akronim, dan penulisan angka. Tanda garis miring
Tanda garis miring adalah simbol yang digunakan dalam penulisan untuk menunjukkan hubungan alternatif atau pemisah antara dua elemen. Garis miring sering digunakan untuk menunjukkan pilihan antara dua opsi atau lebih. Contohnya laki-laki atau perempuan, merah atau kuning atau hijau. Penulisan perlu berhati-hati dalam menggunakan garis miring agar tidak membingungkan pembaca. Dalam bentuk penulisan formal, sebaiknya pengguna garis miring dibatasi, sementara dalam penulisan informal, pengguna biasanya bisa lebih fleksibel. Tanda baca koma. Tanda baca koma adalah memisahkan kalimat yang menggunakan konjungsi tanda baca. Digunakan sebelum konjungsi seperti dan, tetapi, atau jika menghubungkan dua klausa lengkap. Contohnya, setelah makan malam, kami pergi ke taman. Saya membeli roti, susu, keju, dan apel. Dia ingin pergi, tetapi mamanya tidak memberikannya izin. Tanda baca lanjutan. Kaidah pengguna huruf dan tanda baca lanjutan adalah aturan-aturan yang mengatur penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Kaidah ini disebut juga sebagai ejaan. Beberapa tanda baca lanjutan: tanda tanya, tanda kurung, tanda elipsis, tanda seru, tanda garis miring, dan sebagainya. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan dan menggunakan format tertentu yang baku. Bahasa karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia baku dan istilah khusus, sedangkan karya non-ilmiah menggunakan bahasa tidak resmi, konotatif, denotatif, dan istilah umum atau daerah. Adapun tujuan karya ilmiah adalah melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Manfaat karya ilmiah adalah sebagai menambah penelitian, menambah pengetahuan baru, menambah wawasan, dan sebagai sarana penyebaran ilmu. Kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah adalah penggunaan bahasa yang lugas, jelas, dan komunikatif, serta menganut asas kaidah ilmiah. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian yang disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah dan ditunjukkan untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Manfaat artikel ilmiah membantu memperluas pengetahuan di bidang tertentu. Tujuan artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual atau nongikasi tentang suatu permasalahan yang dimuat jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta. Struktur artikel ilmiah: judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan dan saran, dan daftar rujukan. Ciri-ciri artikel ilmiah: ringkas, padat, jelas, mengandung fakta dan opini, menggunakan bahasa formal, penulisan sistematis, faktual, dan alternatif. Sekian hasil presentasi hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.